Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman lingkungan. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Defarul Anda Amarullah. Jadi saat ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Kepala Produksi Perumda PDAM Kabupaten Sukabumi, yaitu Ibu Ida Darmawati. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, ini dengan Ade apa ya di Institut Pertanian Bogor. Iya, betul Ibu. Oke, di jurusan apa, Nggak? Di jurusan Teknik Lingkungan Ibu. Teknik Oh Manajemen ya, Lingkungan. Iya. semester berapa ini? Semester 4 Ibu. Oh iya iya, baik baik. Izin ya. Jadi saya izin bertanya Ibu mengenai pekerjaan Ibu ya sehari-hari mungkin seperti itu. Ini Oke, lanjut aja, langsung aja pertanyakan. Ini kan Ibu ini memimpin banyak orang Ibu ya. ya. Sampai saat ini termasuk semua unit yang ada di Perumda itu ada berapa karyawan yang Ibu pimpin seperti itu? Oh baiklah. Kebetulan Ibu saat ini menjabat Kepala Bagian Produksi di Perumda Tirta Jaya Mandiri yang mengepalai semua water treatment atau instalasi pengolahan air di Perumda Tirta Jaya Mandiri. Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi itu mempunyai 9 tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi, yang dari 9 cabang itu ada sekitar 14 WTP atau 14 IPA, instalasi pengolahan air yang semuanya itu tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi, dari utara hingga ke selatan, dari Labuan Ratu ke Jampang, namanya itu dari pelosok-pelosok, tidak di perkotaan aja, jadi menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Jadi Ibu itu mempunyai sekitar 35 sampai 40 tenaga karyawan yang tersebar dari semua WTP atau operator ya, yang dibilangnya itu operator. Sekitar 35 sampai 40-an, dan koordinatornya itu ada 4 atau 5 ya. Ya. Jadi sekitar 50 lah kurang lebihnya. Jadi cukup banyak ya Bu ya. Jadi Iya, lumayan lumayan. semuanya itu dirangkul gitu sama Ibu kan Bu. Susah nggak sih ya Bu kira-kira? Ya tentu saja, kalau semua water treatment itu karena Ibu yang mengapply-nya, tentu saja harus Ibu rangkul semua, karena satu tupoksi yang harus kita jalankan, yaitu kita harus mengawal air dari intake, dari sumber air, kemudian kita olah di water treatment atau IPA, kemudian sampai ke reservoir sebelum pelayanan, itu menjadi tanggung jawab kita. Dari mengawal air, mengolah air, hingga mencapai kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi untuk pelayanan ke semua pelanggan, khususnya pelanggan Perumda Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Ya tentu saja kami ini harus kita rangkul semua, karena satu 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 perintah atau satu tupoksi, tugas pokok. Nah, itu kita jalankan sehari-hari sebagai operasional pengolahan, dan itu memerlukan koordinasi dan komunikasi. Kemudian sekarang dengan zaman teknologi sekarang ini kan ada grup-grup ya, grup kinerja, grup kelompok belajar dan lain sebagainya kalau seperti adik ya. Nah, kalau di kami ini ada kelompok-kelompok atau komunitas, atau bukan komunitas ya, grup untuk komunikasi, untuk koordinasi lebih efisien waktu, karena kita menyebar berjauhan.
Jadi kita mempunyai grup Hmm. WA atau grup wadah kinerja. Jadi segala permasalahan untuk memudahkan mengambil tindakan jika ada trouble baik dari sumber air, di pengolahan hingga ke pelayanan gitu. Oh, jadi itu menyangkut ke fasilitas kantor yang ada di kantor ya, seperti itu kan Bu ya? Ya, Nah, iya tentu pernah saja. sebelumnya tuh pernah ada keluhan nggak ya Bu? Mungkin dari staf Ibu sendiri gitu selama Ibu menjabat. Hmm. Kalau permasalahan itu tentu saja di semua bidang juga ada ya. Eh, Seperti misalnya kalau di Ibu di bagian produksi ini tidak semuanya saat ini karena juga perusahaan kami juga belum bisa, tapi berusaha seperti contohnya genset, tidak semua ada di semua water treatment, kemudian babat rumput untuk bersih-bersih, belum ada semua. Tapi dalam rencana Ibu, schedule Ibu ini dalam setahun 2022 ini sampai akhir, rencana Ibu itu akan kami adakan atau wujudkan biar semua karena fasilitas-fasilitas itu akan menunjang kinerja operator di lapangan atau pelaksana di lapangan. Hmm. Jadi kami sedang berusaha untuk mewujudkan semua apa semua peralatan atau semua penunjang kinerja. Jadi tentu saja permasalahan coba untuk mengatasi semua trouble itu gitu. Oke. Permasalahan yang Oke, baik. Sebelumnya, saya dengar-dengar nih Bu, dari mungkin dari staf-staf Ibu sendiri saya sudah bertanya dulu sebelumnya, terus saya dapat bocoran nih mengenai, prestasi yang Ibu raih. Nah, itu tuh bagaimana ya Bu cara mendapatkannya itu? tentu saja prestasi itu bukan prestasi sendiri kalau dalam kinerja ya di suatu pekerjaan itu tentu saja keberhasilan suatu prestasi itu adalah hasil dari suatu tim. Ibu juga tidak akan berhasil mewujudkan prestasi itu jika di pelaksana di bawah Ibu itu tidak menjalankan sesuai tupoksinya. Jadi prestasi kalaupun mungkin kami menganggap bahwa ini prestasi ya, misalkan satu kami mencoba untuk mengefisiensikan bahan kimia air. Jadi biasanya mungkin dalam satu tahun itu puluhan ton, mungkin kita akan lebih efisiensi lagi, mencoba untuk lebih efisiensikan lagi, karena itu menyangkut keuangan. Jadi lebih efisien kita untuk meningkatkan kinerja dengan terus memonitor kerjaan di lapangan, dalam dosis-dosis juga pencampuran kimia kita monitor. Jadi di saat fluktuasi air keruh dan air yang tidak keruh, mungkin itu dosis harus bisa fluktuasi yang dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan. Jadi untuk saat ini efisiensi bahan kimia, yang baru itu efisiensi listrik. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang tidak diperlukan listrik itu juga tidak digunakan, lebih efisiensi jadinya semuanya. Jadi sebetulnya prestasinya itu bukan prestasi pribadi, tapi prestasi kerja tim yang kompak, yang mengikuti semua sasaran dan target yang diharapkan. Jadi itu hasilnya nanti akan lebih baik dan sesuai apa yang ditargetkan. Jadi lebih efisiensi seperti itu yang baru kami selesai laksanakan. Mungkin Jadi, itu prestasi ya, itu eee, seperti itu. jadi, prestasi ini, diraih itu emang, atas bentuk kerjasama yang bagus ya Ya, Bu, berarti ya, nah dengan gitu. anggota tim itu ya Bu? Kerjasama yang solid, Ya. kompak, saling berkoordinasi dan komunikasi itu.
Pokoknya ada tupoksinya lah, saling berkaitan semuanya. Jadi saling berkoordinasi ketika ada trouble cepat tangani. Seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan itunya kan pasti ada tantangan Ibu ya. Nah, Ya, tantangan yang mungkin yang paling sulit nih Bu, yang paling sulit yang pernah Ibu rasakan itu selama Ibu menjabat seperti apa ya? sebetulnya tantangan di kami di bagian produksi itu adalah yang paling rawan itu adalah dari kuasa Allah, misalkan seperti bencana alam ya, Oh, seperti longsor, banjir, eh, dan lain-lain. Jadi bukan karena eh, apa tantangan yang seperti apa, misalkan kalau di bagian pelanggan kan mungkin darinya, kalau di bagian produksi ibu itu lebih mengarah tantangan terbesarnya itu bagaimana kita mewujudkan mengawal air, menjaga kualitas air, hingga mengawal lagi kuantitas airnya hingga nyampe ke pelanggan. Terus tantangannya yang utama itu adalah mungkin dari kita sendiri, maksudnya keegoisan, kemalasan atau dan lain sebagainya itu dari pelaksana kita sendiri. Makanya Ibu berusaha mhm. kuat untuk bahwa ada satu wadah komunikasi yaitu lewat WA ya sekarang itu. Ya. Jadi eh, bagaimana pelaksana itu bekerja, kita pantau, kita monitor, dan jika ada trouble atau apa yang kita bisa koreksi dari hasil laporan mereka, kita koreksi langsung. Kemudian kalau ada apa-apa kita langsung cek atau sidak, jadi seperti itu. Jadi tantangan yang berat itu adalah untuk kesolidan dan untuk bekerja kerasnya itu yang harus kita monitor. Nah ini kita pupuk, itu aja. Tapi kalau yang tantangan yang sangat besar itu yang di luar kuasa kita itu dari bencana alam, banjir, longsor, gempa, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu, adik apa ya namanya ya? Iya, Ya, iya. Oke, baik. Mungkin dilanjutkan ya Bu ya. ya, Nah, ini kan kita tuh lagi menghadapi masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. ya. Nah, apakah Perumda ini dalam menyediakan air bersih ini tidak terganggu Ibu? Ya, baiklah. Kalau dalam masa pandemik ini sekitar sudah 2 tahun ya, ini Iya. kita menjalani ini pandemik ini COVID-19. Alhamdulillah dari penyediaan air itu tidak ada permasalahan. Bahkan justru eh, kita itu tidak ada masalah atau problem dari COVID. Paling kita problem COVID terkena dampak COVID itu yaitu dari pembayaran dari konsumen untuk membayar airnya. Jadi itu Hmm, mereka kan pasti akan lebih mengutamakan dulu untuk berobat, iya, untuk lain sebagainya, untuk biayanya itu ya. Jadi iya. paling itu aja. Jadi ke pembayaran air yang sudah dipakai oleh masyarakat itu dampak masuk ininya pembayarannya. Tapi kalau dalam pengelolaan air justru kita dengan adanya COVID ini kita malah lebih berusaha untuk lebih debit air lebih diperbesar untuk supaya masyarakat karena air itu kan bisa membasuh, bisa me, apa, katanya kan harus sering menyiramnya gitu kan ya. Jadi Iya. air itu juga salah satu faktor yang lebih kita prioritaskan untuk lebih pengelolaannya. Jadi pengadaannya ke masyarakat tidak bermasalah dalam COVID ini. Hanya pembayaran dari masyarakat saja mandirinya. Itu aja. Oke. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Mungkin Iya. lanjut ke pertanyaan terakhir Bu. Eh, Ya. Bagaimana sih cara Ibu gitu dalam menghadapi
masyarakat yang komplain gitu akan kebersihan air. Baiklah. Kebetulan kalau kita kan tupoksinya itu tugas pokoknya itu bahwa kita adalah mengawal air, mengolah air secara kualitas dan kuantitas, kemudian menyediakan air dalam bak reservoir untuk kemudian oleh bagian transmisi distribusi dialirkan ke masyarakat. Nah, kebetulan yang banyak komplain itu di masyarakat yang menerima itu adalah bagian hubungan langganan. Jadi banyak juga yang Ibu yang disampaikan juga ke kami, salah satunya adalah tidak menutup kemungkinan bahwa air kita tidak selalu baik satu. Jadi kualitas air juga ada sewaktu-waktu ada yang komplain kotor, nyampe keruh ya ke rumahnya. Setelah kemudian diantisipasi oleh tim Ibu dan tim juga transmisi distribusi mengecek ke rumah tersebut, kemudian kita cari penyebabnya dari mana, apa itu di jaringan atau di mana, ternyata mungkin juga ada biasanya itu yang Ibu ketemukan bersama-sama rekan transmisi distribusi itu, kalau ada kebocoran masuk enggak, jadi kalau pipa bocor itu masuk, pipa di jaringan itu bocor, pasti si air kotor atau air yang lain itu masuk ke dalam pipa ke pelanggan. Jadi seperti itu. Kalau dari kualitas air dari Perumda Tirta Mandirinya sendiri sudah berusaha kami pantau dan monitor itu alhamdulillah tidak tidak apa ya, kalau ada 1 kali 2 kali mungkin itu nyampe, tapi mungkin itu bukan karena hal disengaja, itu karena mati lampu, kemudian air yang ada di pipa itu terdorong ke masyarakat, seketika nyalanya kan di pipa itu pasti ada kotorannya, pasti ada selain air itu. Jadi ketika nyala kembali itu tekanan air kan mendorong, jadi itu aja hanya sesaat. Kemudian kita plasing di pipa kalau ada seperti itu, tapi mungkin pasti aja ada yang masuk ya sekali 2 kali. Jadi tidak 100% kita jamin bisa selalu air bersih, tapi kita berusaha semaksimal mungkin itu aja. Jadi komplainnya itu air keruh, kemudian juga kuantitas misalkan ada yang nggak mengalir, nah itu kan mungkin juga ada kebocoran, jadi kebocoran nggak nyampe ke sehingga airnya tidak nyampe ke pelangganannya, seperti itu sih permasalahannya. Terus komplainnya juga ini, kebanyakan yang komplain airnya kenapa mahal air bayarnya, ternyata kan setelah di water meternya dicek, mungkin ibu itu atau rumah tangga itu lupa menutup keran air, ketika dia pergi dia ngocor aja terus ya, tanpa terasa, oh itu kan setiap menitnya terus berjalan ya, mutar ya, itu kilometer yang ada di dalam water meter pelanggan. Jadi tanpa rasa tahu-tahu pembayaran airnya mahal. Jadi banyaknya seperti itu. Jadi mungkin menghadapi masyarakat yang komplain ini sebelum menghadapinya tuh kita langsung cek gitu ya, misal ada kebocoran air langsung dicek apa yang buat di mana lokasi yang bocornya atau seperti itu mungkin Ibu. Ya, pokoknya cepat tanggap begitu ada laporan. Kita cepat tanggap, gercep ya kalau Ibu itu moto-moto di di tim produksi itu gercep, gerak cepat. Jadi begitu ada komplain atau apa, kita langsung ke lapangan atau kita cek seperti apa permasalahan yang sebetulnya. Kan kadang kalau masyarakat memang kadang mati 1 jam, bilangnya udah 1 harian mati, bilang 1 hari ternyata bilangnya udah 1 minggu. Nah seperti itu. Makanya orang lapangan itu bagian mengecek betul nggak airnya sampai gimana, keruhnya seperti apa, diakibatkan oleh apa. Pokoknya kita itu Perumda Tirta Mandiri dengan kepemimpinan Pak Jen sebagai Direktur Utama, itu memberikan kita untuk berusaha lebih maksimal, gerakan cepat untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan, di pelanggan gitu. Ibu, mungkin cukup
segini aja Ibu apa pertanyaan yang dapat saya ajukan. Sebelumnya terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Iya. Sama-sama, Ya. sama-sama ya. Siapa? Dapa ya. Iya. Iya, makasih banyak sudah memberikan Ibu untuk Iya. wawancara seperti Iya. ini ya. Baiklah, itu juga untuk supaya ada dapat juga di jurusan kalau nggak salah di apa ya? Teknik manajemen lingkungan Ibu. Teknik manajemen lingkungan juga kalau nggak salah berkaitan dengan Iya, air bersih kebetulan ya, emang belajar iya. ya, air bersih, air kotor. Nah, itu kan nanti juga harusnya pada kerja di Perumda atau Iya, PDAM, kebetulan LPDAM emang itu. saya PKL ingin ke PDAM sih, Bu. Oh ya, Iya. bagus-bagus karena di situ segala ilmu bisa Iya, kita yuk, langsung mudah-mudahan. kita praktekkan, bukan hanya teori ya, langsung kita seperti apa sih mengolah air bersih itu jadi bersih Iya. dari kotor sungai kok bisa jadi bersih, bisa dikonsumsi. Nah, gitu. Iya. Nah, tapi juga Ibu berpesan ya bahwa air bersih Kabupaten Sukabumi itu belum air minum ya, belum siap minum. Tapi kalau di WTP-nya sendiri sih siap minum, tapi begitu ke jaringan atau di pelanggan-pelanggan belum bisa siap minum karena memang pipa-pipa kitanya belum bisa kita jamin itu tentang kebersihannya. Jadi air yang kita hasilkan di Perumda Tirta Jaya di Kabupaten Sukabumi itu adalah air bersih ya, belum air minum. Itu. Jadi belum bisa langsung bisa diminum. Jadi harus dimasak dulu lah. Oh iya, Bu. Kebetulan Ibu juga pengguna air bersih Ibu sendiri gitu. Jadi Ibu bisa ngecek sendiri. Jadi ketika air itu Ibu konsumsi sendiri tapi dimasak dulu seperti itu kan di 100 derajat itu bakterinya mati gitu. Jadi harus proses dimasak dulu karena kita produksinya air bersih. Gitu deh. Ya nanti teman-temannya itu harus lebih ini konsen ke air. Bagaimana ke depan Baik, Ibu. teknologi ya, Iya. teknologi yang harus menghasilkan bagaimana caranya biar lebih cepat. Kan ada sistem sekarang komputerisasi, begitu kekeruhan tinggi langsung itu dosis itu bisa langsung diinjeksikan. Jadi tanpa harus oleh operator diputar-putar gitu di Iya. komputer. Nah, seperti itu sistem sekarang. Jadi teknologi harus dihasilkan oleh para mahasiswa-mahasiswa ya yang dari jurusan-jurusan yang pas dengan air minum ini, air bersih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Ibu juga mungkin cukup ya, Bu ya. Ya. Iya, itu aja yang Ibu dapat sampaikan dan Ya. semoga Adik dapat berhasil jadi orang Amin, Ibu. sukses ya. Amin, Semoga Ibu. nanti juga mudah-mudahan siapa tahu jadi direktur Amin. Perumda Tirta Jaya Mandiri. Iya. Iya, kami doakan Ya. bersama ya Iya. generasi-generasi penerus dari IPB ini bisa menjadi orang sukses. Amin, Amin, amin amin, ya Ibu. rabbal alamin. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.